Oke, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, hari ini materi ke pertemuan 12 untuk mata kuliah hukum dan etika bisnis. Sudah sempat baca ya materinya di LMS ya sedikit ya. Oke, ini adalah hak kekayaan intelektual HKI. Kalian bisa lihat di sini apa yang dilihat ini coba. Ya, sebelum masuk materi dapat kalian lihat ini ada contoh real yang ada di slide. Ini ada 17, udah punya 17 HKI, semuanya 17. Nah, ini yang terbaru ya, terbaru dan ini dibayar pemerintah waktu itu karena menang masuk lolos hibah penelitian disertasi doktor. Oke, apa yang kalian baca ini tadi apa? Perjalanan ciptaan. Ya, jadi ciptaan kita itu dicatatkan, ya, jadi punya legalitas. Oke, ini jadi ini sebelum materi kalian tahu bahwa inilah pencatatnya seperti ini. Ini bisa di online ada, bisa apa namanya, bisa dicatat bisa tidak. Ini ada QR-nya jadi aman. Oke. Sekarang capaian hari ini diharuskan kalian itu juga sama seperti yang tadi ada di kalian pegang ini. Harapannya adalah kalian memiliki sebuah artikel ilmiah atau desain apa karya kalian atau buku nantinya prototipe itu dihak ciptakan, didaftarkan ke HKI seperti ini ya. Seperti contoh yang sudah punya. Harapannya adalah itu untuk mata kuliah ini, ya. Oke, nanti yang dibahas adalah pengertiannya, tentu saja jenis-jenis HKI, manfaat, proses pendaftarannya bagaimana, contoh kasusnya, perlindungannya HKI itu di mana, tantangan dan peluang, cara mendaftar, dan tadi tayangan buku BSPN di dalam kita. Nah, secara definisi, hak kekayaan intelektual adalah hak yang dihasilkan dari kegiatan intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ini ilmu pengetahuan ini ya, yang sudah ini tuh ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah melindungi kreasi dan inovasi dari penggunaan yang tidak sah. Artinya gini, ini ada nilai ekonominya. Ketika orang lain menggunakan tanpa seizin, berarti kan dia apa namanya, mendapatkan manfaat ekonomi, ya kan? Mungkin karena adanya ini diundang sebagai pembicara atau dijual beli ke mahasiswa mungkin. Nah, itu dari ekonomi lain apa yang dilindungi? Hak ini akan dilindungi. Nah, di sini nanti hak cipta ini adalah karya seni sastra, lukisan atau apa, paten itu penemuan teknis, cara menggunakan hal-hal seperti resep tidak bisa masuk di paten. Merek, kalian tahu nggak merek ya? Semua punya mereknya. Ini ada kaos kita juga beda nih. Mau pakai kaosnya beda. Mungkin kita juga pakai sepatu pasti punya merek. Merek itu pembeda ya, jadi makanya harus didaftarkan. Desain industri seperti apa kira-kira tahu ya? Desain gelas nih, botol. Nah, ini desainnya khusus untuk ini. Nah, merek lain pasti desainnya akan berbeda. Ini desain, jadi ini juga didaftarkan, jadi nggak boleh semua ambil. Rahasia dagang tadi seperti resep, ya, atau cara memasarkannya dia berbeda itu juga apa namanya, jadi rahasia dagang. Indikasi geografis ini juga sama, melindungi produk berdasarkan asal geografisnya. Geographical indication. Nah, ini manfaatnya ya, tadi perlindungan hukum, kepemilikan, monetisasi, inovasi. Monetisasi ini biasanya kalian lihat dari YouTube. YouTube kan selalu kita dapat monetisasi ya, ada rupiahnya gitu, ada nilai ekonominya di situ. Nah, inovasi orang pasti semangat berinovasi ketika apa namanya dilindungi seperti ini. Kalau nggak ada perlindungan kayak ini, udah juga harus buku karena apa? Dibajak orang seenaknya kan, nggak ada nilai ekonominya sama sekali gitu. Bagi bagi penulis karena dibajak orang artinya nilai ekonominya pindah ke yang baca, ya kan? Oke, proses pendaftarannya tentu saja persiapan dokumen, ada dokumennya dong, buku seperti ini ya. Buku ini kebetulan sudah karena buku ya buku ininya apa namanya
Hasilnya buku. Ini contohnya buku, ini buku. Bisa dilihat, ini yang bisa semua sudah diciptakan ini. Semua. Ada 17 buku Bunda itu dan 17 hak semuanya. 2 diantaranya dia gratis karena apa namanya dibayar pemerintah. Nah, ketika bilang dilindungi berarti ada undang-undang yang menaungi ini ya. Nah, inilah undang-undangnya nomor 28, nomor 13, 20. Nah, ya ini. Oke. Nah, sekarang tantangan dan peluangnya. Tantangannya, kalian tahu nggak? Tidak semua orang mendaftarkan ke HKI. Dulu mungkin susah, tapi sekarang lebih mudah banget. Online bisa, melalui konsultan juga bisa. Mudah. Dulu tuh memang agak mahal dan lama. Kalau sekarang itu gampang banget. Nah, peluangnya tentu saja pengembangan ekonomi kreatif ya. Meningkatkan inovasinya tadi kan, terus punya kerjasama. Banyak orang meng-hire kita untuk kerjasama, untuk kolaborasi karena kita punya karya. Nah, sekarang tadi ada ya, ada hak cipta, ada paten, desain industri, terus apa lagi tadi? Merek ya, terus indikasi geografi. Nah, kalau hak cipta ini seperti ini yang kalian pegang buku dan hakinya. Ini buku, nah buku novel masuk ya. Nih, hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya original. Jadi ini Bunda menyatakan bahwa ini karya Bunda original. Nah, hal ini melindungi karya dari penggunaan distribusi dan reproduksi yang tidak sah. Nah, Bunda ini kan punya satu, kadang-kadang itu sama dosen lain fotokopi dibagikan. Itu nggak boleh. Padahal ada tulisan mereka itu mesti izin. Kecuali kasih izin Bunda, oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak kasih izin, Bunda bisa memperkarakan ini kalau mau gitu kan. Tapi ya etikanya sebenarnya. Paten, nah paten ini sama-sama hak eksklusif, tapi itu penemuan baru ini lebih susah karena penemuan baru dengan cara teknologi baru ini hak paten. Ini agak susah untuk ngurusnya karena memang persyaratannya itu nanti ada di belakangnya. Ini obat-obatan paten, ya kan, mesin dan alat. Menemukan mesin ini kan nggak mudah ya gitu. Kadang-kadang begitu menemukan desain kursi atau apa, diambil orang. Ada teman tuh pernah cerita, saya dulu nggak tahu dulu. Tahu nggak yang meja untuk ini apa namanya gambar anak-anak? Dulu menurut dia saya bikin bu, karena orang tua saya sakit, saya nggak punya uang ini, jadi saya bawa tiap hari pulang pergi bawa ini apa namanya meja itu untuk makan gitu gitu. Tapi sekarang nggak tahu kok sudah dipakai orang-orang pakai untuk mewarnai yang apa. Dia tidak tahu bagaimana cara mendaftarkan. Padahal desain itu mahal ya. Setelah orang tahu, ditiru, yang mengerti ya udah dia pinter. Cara ekonomi dia buat besar-besaran dijual. Tapi dia yang merasa saya tidak tahu. Orang nggak percaya saya karena saya tidak bisa mendaftarkan tapi itu dengan kasihan kan katanya. Nah, merek. Nah, tadi kan merek kan berbeda ya. Merek kan semua ada merek. Logo itu pasti kadang-kadang ada sama-sama warna. Harusnya nggak boleh kan. Makanya beda kan pasti warna beda-beda. Nah, negara gimana ini cuma arti aja. Oh kalau mereka membara, oh kalau misalnya pemasaran saya maunya yang hijau supaya kan ini green gitu kan. Pokoknya ini saya punya apa namanya cerita sendiri gitu. Terkadang kita ketika bawa gini orang juga itu kan buku saya. Kaget juga pernah. Loh, itu kan buku saya. Ada apa nanti dadanya turun gitu kan. Saya, saya menilai warnanya tidak mudah gitu kan. Sebetulnya saya ini bukunya sama aku kalau orang sama nggak lihat. Oh maksudnya ini harusnya buku saya. Setelah itu baru bisa enggak. Nggak enak kan kalau dituduh gitu. Ini buku saya. Padahal saya masih aja warna-warni ini ada ceritanya. Gitu. Desain industri tadi desain ya. Tadi ada desain kalau misalnya tadi botol pasti ada botol punya botol beberapa, desain botol beda. Misalnya nih, walaupun itu dibuat di pabrik yang sama, pabrik desain khusus kayak kaleng, ada kaleng ya buat kaleng. Nah, dia buat kaleng itu. Misalnya kaleng sarden, dia harus kaleng sarden apa? Kaleng cat harus kaleng cat apa? Nggak boleh kalengnya orang lain diberikan, nggak boleh. Dia harus si pabrik ini dia harus melindungi juga kliennya, yang dia punya kerjasama misalnya cat apa, ternyata cat lain pakai desain itu nggak boleh, dilarang. Kalau ketahuan dia akan kena sanksi. Ada desain, macam-macam desain yang kemasan produk, desain mobil juga ya. Nah, rahasia dagang ini kan resepnya kan. Kadang-kadang orang kan, kok beda ya? Saya udah nyoba di rumah kok ada yang beda ya. Itu
itu ada sesuatu yang dirahasiakan memang sengaja. Kalau nggak gitu kan dia nggak bisa jualan kan. Ya ada sesuatu yang dirahasiakan dan dia didaftarkan. Biasanya yang tahu tuh stafnya, pegawainya biasanya ngerti. Setelah keluar dari itu dia pinter buat sendiri. Yang ada ya kayak gitu, kayak KFC apa tuh dia itu sendiri buat sendiri, tapi nggak didaftarkan karena dia hasil idenya nyolong. Tapi didaftar dijual ke cuma tetangga-tangga dekat rumah, tetangga yang di komplek itu. Ternyata mantan di situ. Gitu. Nah, indikasi biografis ini, ya ini kan, indikasi biografis ini kan biasanya ada kopi mana? Kopi Aceh. Ya, kopi Aceh seperti apa ya ini kan namanya? Nah, batik kan macam-macam batik mana itu kan? Ada batik Cirebon, batik Solo, Kalongan, batik Surabaya itu Madura ada di desa geografis ya. Kemudian proses pendaftaran HKI ya, ini sekarang lebih mudah. Udah tuh waktu itu 15 menit sampai selesai. Dulunya memang lama. Nah, layanan online ya, ini apa namanya, gampang sekali. Apa saja yang didaftarkan nih? Hak cipta ini nih, persiapan dokumen, salinan karya itu sinopsis kalau buku. Identitasnya pasti dong, dan seperti tanya ya. Pengajuan permohonan, nah itu masuk ke website, daftar akun, isi formulir, terus membayar biaya juga lebih murah kan? Pemeriksaan dan publikasi pasti harus diperiksa dong, diperiksa oleh DJK ini ya. Nggak mungkin kalau nggak diperiksa harus dipenuhi, disetujui. Nah ini paten, paten tadi ya. Bedanya kalau paten ini deskripsinya penemuan ya. Paten penemuan, tadi karya. Merek juga logo, untuk itu ya identitas penemuan. Nama, desain industri juga sama, kurang lebihnya sama, hanya beberapa. Kalau desain industri tentu harus ada gambar, foto, desain gitu ya. Selalu ada deskripsi desainnya apa, misalnya lekuan ke bawah, berapa sentimeter bisa ada gitu. Harus in detail. Oke, ini indikasi geografis tadi ya. Sama yang untuk kopi, teh, atau apa ya, biasanya rempah-rempah yang biasanya banyak itu. Nah, ini beberapa buku Bunda, MSDM, tadi perilaku keorganisasian, kewirausahaan, pemasaran, metodologi penelitian, bela negara ini karena studi kasus waktu itu di Aceh Singgir. Nah ini manajemen kolaborasi. Ini juga kolaborasi itu program pengabdian masyarakat. Lalu bela negara jilid kedua, strategi pengembangan UMKM, strategi pelaksanaan pemasaran, dan ini juga untuk karena Bunda asesor, jadi Bunda juga membuat modul untuk kegiatan latihan dan assessment. Ini perilaku konsumen, ini kewirausahaan jasa pelatihan. Bela negara juga ini yang terakhir, bela negara belum sempat dilanjutkan lagi karena ini perspektif sesuai profesi teman-teman alumni doktor Unpad ini. Terus, nah ini adalah budidaya ikan hias. Ini adalah yang apa namanya fenomenal. Kenapa? Dengan adanya ini, Bunda itu mendapatkan hibah 50 juta untuk penelitian disertasi doktor ikan hias ini. Sampai kompromotornya Bunda ini udah almarhum. Tapi benar-benar beliau bimbingannya luar biasa. Nah, ini yang terakhir, pengembangan ekonomi biru. Ini sama dengan yang tadi, ini adalah biaya dari GETM 2022. Dan yang akan datang ini semoga 2 chapter sudah bulan Juni kalau nggak salah ini akan terbit untuk AI, Smart City, Jakarta Smart City. Ini adalah beberapa karya Bunda. Mengapa ditampilkan? Karena memang tujuan dari mata kuliah hari ini adalah kalian harus memiliki karya atau desain atau apapun yang akan bisa didaftarkan menjadi hak kekayaan intelektual. Silakan jika ada yang bertanya. Kira-kira angan-angannya apa gitu? Saya pengen mau ini, tapi sekarang belum sih, masih rencana apa? Itu kan doa. Apa Morgan, kamu punya kira-kira mau karya apa? Belum tahu. Jadi nggak ada. Hanya adanya sama. Apa sayang? Waktu Ibu daftarin ini di HKI ada kesulitan yang buat nggak kapok sih, yang perasa gitu. Pertama buku saya ini sampai ini buku pertama yang punya HKI ini kapok karena berbulan-bulan ya lama gitu sampai lama dan mahal waktu itu sampai ya udahlah nunggu aja karena ini pertama susah mencermati
mahal juga kan, masalah jutaan gitu. Jadi ini yang berkesan pertama ini 2020 ini pertama. Nah tapi kemudian 2022 ini langsung serentak dihatikan karena ada temuan buku bulan pakai, buku bulan pakai, buku yang ada namanya di toko-toko gini. Saya lihat loh, itu kan buku saya. Iya iya tahu kan nggak gitu caranya, saya bilang gitu, di fotokopi diperbanyak, ya kayak gitu. Ada beberapa universitas yang minta KNA langsung, ada beberapa, jadi satu ini ada 40, ada 20, enak kan dihargai, padahal dibayarnya dijualnya juga nggak mahal-mahal kan, cuma ganti cetak aja sebenarnya. Cuma ada yang memakai kayak gitu tuh. Nah yang fenomena lagi adalah seperti ini, negara ini dikirim ke Maluku itu bisa ratusan kalau gitu. Di Maluku itu mereka orang yang kekurangan, orang disabilitas itu suka sekali membaca. Ya mungkin dia suka membaca atau suka lihat fotonya Buddha ya, kita nggak ada fotonya Buddha ya. Jadi mereka, ya jadi itu ratusan, jadi teman Bunda itu dulu alumni dosen di Gunadarma, dia suka turun sampai sekarang di konsen di Maluku, nggak pulang-pulang sama Maluku aja, dia ngurusin yang disabilitas itu senang dia. Jadi hidupnya untuk mereka. Jadi bagi-bagi buku itu ratusan buku kayak gitu, bukunya Bunda yang dibagikan. Gitu. April, kamu ingin punya karya apa, April? Saya juga pengen punya karya tempatnya bermanfaat buat sekitar saya juga. Misal pengen juga sih punya buku kayak gitu. Iya, karena kan buku itu pertama kali mungkin agak susah, memulai awal kan agak susah ya, mungkin agak malu, agak gimana sih gitu, tapi dia mau orang. Sebenarnya kalau ketika buat karya buku, kita punya hak mengklaim buku ini adalah karya saya mau ngomong apa suka-suka saya. Ketika orang mengomentari, mereka belum memulai, kalian sudah memulai. Sama kayak Bunda dulu kan, banyak yang proud sini, tapi dia kan belum memulai. Bunda nilai plusnya adalah yang penting sudah memulai. Apapun itu masukan ya udah terima kasih. Tapi hak Bunda adalah menggunakan ini dan menuangkan inspirasi di dalam buku itu adalah hak seorang penulis gitu. Jadi orang ngomong silakan aja, itu sebagai masukan aja nggak apa-apa. Jadi makanya ketika ada masukan semakin sempurna seperti itu. Nah sekarang makanya 2022 ini Bunda langsung serentak mendaftarkan karya dari 2018 karena apa? Ternyata banyak orang pakai di fotokopi itu. Cuma ya kalau mau sih bisa diperkarakan, tapi ya udah untuk apa kadang-kadang saya lihatnya lain kali izin aja. Jadi makanya ada lisensi ya, yang tadi tuh semua tuh boleh kita berlisensi, kita ada izin. Misalnya kita ada penyanyi itu di YouTube ada izinnya, terus dia di cover oleh siapa itu ada izinnya. Boleh misalnya, Bu, saya pakai ini ya, saya ini, tapi saya nggak punya uang. Ya boleh, tapi kan atas pengetahuan Bunda, jadi nggak kaget gitu. Tapi kalian, kok bisa ini? Kan ini nggak disebarkan di ini ya, di online saja, nggak disebarkan di Gramedia. Kecuali disebarkan di Gramedia, kita masih agak, wah alhamdulillah banyak yang beli. Tapi ternyata kalau disebarkan kayak gitu juga kan nggak boleh, ada etikanya. Makanya dengan hak itu, maka dengan seperti ini kan kita tertulis ya, ini kan tadi kan ada ini. Nah kayaknya harusnya ada nama alamatnya ini, harusnya ada. Oh iya itu yang ada ya, ini tuh nggak ada. Nah ini ya, nama, ini nama penciptanya, pemegang hak cipta, ini sampai 70 tahun. Dikasih sampai 70 tahun. Nah, berlakunya. Ada beberapa beda ya kalau merek berapa tahun, kemudian 50 tahun, kalau salah kalau ini 70 tahun. Seperti itu. Nanti kalau masanya sudah selesai gitu Bu, di covernya itu harus diulangi lagi prosedurnya. Kalau orang punya karya pasti kan nggak berhenti, pasti terus-terus. Memang sampai 70 tahun, karena usia karya ini kan harus terus diperbarui ya. Cuma dilindungi sampai 70 tahun, sampai usia 70, gitu. Sampai usia 70, sampai usia Bunda itu 70. Atau kalau sudah nggak ada ya pihaknya ya gitu. Tapi secara royalti sih masih ada, cuma ini aja dilindungi sampai usia. Rey, gimana Rey? Tidak ada. Kamu nggak ada ide? Kalau saya sih bukan ke tanya ide, berarti kan lebih pengen jual bisnis gitu, tapi kalau buku sih belum. Oke. Tadi kan legal bisnis kan berarti ada desainnya. Pasti legal bisnis kamu akan punya sesuatu, kemasannya atau apa
bisnisnya itu pasti kan di secara mereknya ya kan, merek dagang ya kan, logo dagang. ya logo dagangnya pasti ada kan banyak. Memang tidak buku, kebetulan Bunda adalah punya buku, gitu. Ya buku, jadi yang dihakikan adalah buku. Banyak sekali tadi kan ada beberapa ini ya. Jadi kamu punya resep kan, kamu suka masak, punya resep, kamu klaim bahwa ini beda dengan yang lain. Oh, berarti saya harus ini dong sebelum di April nih. Wah, nanti di April kamu udah mau. Jadi kadang-kadang gini deh, kadang-kadang kan orang-orang tuh suka salah. Disebarluaskan dulu, belum didaftarkan. Tiba-tiba ada curi tuh, April udah tahu ternyata dia bikin masakan gini. Oh, mas enak kok beda. Dia buka tuh buat kafe, itu sama si April karena dia merasa kok aku ya, kok bagus ya bisnisnya. Kalau itu didaftarkan, terus kamu nggak dalam tiba-tiba kamu kaget. April itu kan punya saya, April udah nggak bisa lagi, nggak berlaku. Cara misalkan kita daftarin suatu resep itu gimana? Ya makanya tadi resep ada kan yang tadi resep itu maksudnya kayak dia itu per bumbunya atau per iya, per bumbunya yang kamu mau buat misalnya ayam. Di sana ayamnya pakai merica, garam, apalagi merica, garam, bawang putih ya. lada, garam, bawang putih. Merica sama lada itu apanya ya? Bawang Putih ya. Kamu beda ternyata. Pakai cengkeh misalnya, beda rasanya lah. Kamu kan orang nggak ada yang tahu tuh. Jangan ngomong-ngomong dulu. Karena suka ngomong dulu jadi akhirnya dicuri gitu loh. Ini kan patennya. Yang merek dagang gitu. Oh dagang gitu. Oh tadi mereknya. Jadi ini paten, jadi masuk paten kan. Penemuan, berarti kan kamu menemukan nih. Ternyata ayam ini dengan cengkeh beda rasanya. Sebelum dipamerkan orang-orang, oke, trial and error sama keluarga dulu deh. Terus baru jadi umumkan dulu. Yang terlalu umumkan, kalau udah diumumkan dulu, si April dia ahli itu, apa namanya nyuri-nyuri ide itu. Kalau tidak dibuat di kamar rumah, apa yang dikatakan Ray, dia buat. Oh iya benar. Langsung dia buka restoran, langsung dia daftarkan ke ini paten. Kamu datang, ini kan punya saya, maksud saya, kamu kalah. Kalau misalkan saya ngeklaim itu, Gak bisa, kamu didaftarkan sama April. Kalau misalkan saya udah daftar, terus saya Kecuali udah daftar, kalau udah daftar baru ngomong, April nggak bisa. Kecuali bilang, izin ya Res, saya boleh nggak minta ini apa namanya, menggunakan resep kamu. Kamu udah tahu, udah bocor kemarin, izin ya, boleh. Kalau ngeklaim itu, yang orang yang diklaim kena berapa? Ada beberapa itu undang-undangnya deh. Berapa yang nilai kamu klaim nilai berapa dulu? Saya kemudian nilai saya berapa dulu itu baru di. Kalau misalkan daftarnya barengan gitu gimana? Apa ya? Kalau misalkan si Ray daftar, terus si Api daftar Baru daftar. Nah, kan harus dicek dulu makanya, pinter di keluarga. Harus dicek dulu di website kan ada tuh. Misalnya ayam cengkeh misalnya nih. Lu kok sudah ada, harus cek dulu. Berarti sudah ada yang mulai duluan. Double. Jadi misalnya barengan nih, jamnya duluan siapa nih? Udah antri nih dia. Kayak tadi kan April udah nyampe, dia masih di parkir. Padahal yang tidak dia ya, April udah dapat nomor, ya udah, kamu udah telan. Nah, saya tadi di parkiran, itu telan dia. Dia tuh. Walaupun ada proses ya, ada proses ini. Proses tadi ada proses dan ada uji cobanya ya. Makanya jangan ngomong-ngomong kalau anak saya jangan ngomong-ngomong, agak mendikit-dikit. Gitu. Nanti kalau sudah didaftarkan baru pamer-pamer, karena harus pamerkan kan. Kalau nggak pamer kan nggak laku. Itu deh, makanya jangan ngomong-ngomong, diam dulu. Ayam cengkeh, coba cek ada nggak ayam cengkeh? Kita bisa ada bikin di ayam cengkeh gitu. Gitu, kalau misalnya ini. Nah benar nanti kan bikin inovasi bidang untuk di ATM 2004. Nah kita merangkul buat cara menentukan bidang. Nanti pergi kamu ikut deh. Dibawa deh. Nanti pergi ada Pak Hendra, Chef Lili yang masak. Bukan bunda mah bisa masak. Ayam cengkeh udah ada. Apanya? Ayam cengkeh udah ada. Apanya? Ayam cengkeh. Oh, jadi ngomongin bidang deh. Ayam cengkeh udah ada tuh. Udah ada Bu. Oh iya tuh, serius? Di Google Bu. Loh, Resepnya. nggak jadi dia daftarin. Padahal ini mana ada dia? Kayak apa rasanya ayam cengkeh? Oh cengkeh di bebek kamis ya? Itu dia. Nah itu makanya harus ngecek dulu. Kalau tadi kan dong kok barengan, cek dulu kesamaannya. Kesamaannya di mana? Kadang-kadang kan sampai
di apa namanya gini, ada yang gini ya, konsultan itu didatangkan misalnya nih, yang kedua orang nih, itu punya saya yang teman. Ya bedanya mana? Bukan beda. Mencari tahu siapa yang dulu atau yang mendengar duluan, masa tidak sama hatinya, pasti ada yang beda kan? Pasti. Kalau ternyata ternyata teman satu alumni pantes, gak bisa kayak ngopi gitu. Gitu kira-kira. Oke, sampai sini HKI ada yang pertanyaan? Seru kan ngomongin karya? Ini makanya kalian biar terinspirasi gitu. Oh, saya nanti udah berapa? 17. Saya lebih dari itu, 2 kali lipatnya. Gitu loh. Generasi kan, pengganti bunda kok. Itu harus lebih ini. Nah, ini perilaku konsumen. Banyak buku aja. Ini kan dia ini yang apa namanya, rezeki di sini. Sama ini. Nanti kita pindah ngomongnya akan konsumsi tadi. Nah, babat. Gitu ya, bisa diakhiri kalau gitu. Oke, terima kasih hari ini sudah melewati pertemuan yang ke-12. Nanti sampai pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Oke, sehat selalu. Bye. Terima kasih, Bu. Berapa menit?